ya gimana sih? Ya kan ini kan misal Sukma Jaya, tapi dia kalau nggak salah nih gue ngambilnya maksimum, no ya kan, maksimum dari rentang Gimana kayak? Sukma Jaya. Nah ini nih, Ini nih. Ya. jadi Sukma Jaya di 2016 diambil paling maksimalnya di semua bulan. Terus Pak Teguh mintanya yang per apa ini berarti ya? Di isinya tuh per, kok aing lupa. Pokoknya apa gitu tuh, jadi rentangnya panjang ini. Nah ini hilang bulanan. Ini jadi ada dua cara ngisi, ada namanya normal rasio sama ISD, inverse square distance. Terus Ya ada ya. yang kita pilih adalah normal rasio karena paling stabil sana. Nah ini pengisian data curah hujan menggunakan normal rasio. Ini mah ibaratnya data mentahnya ya mas ya. Ini yang buat ngitung rasio, ini yang buat ngitung ISD nih. Ini yang rasio. Nah ini ya pakai forecast. Nah, forecast lah ini. Itu ngambil yang max dah. Bukan. Max. Ya kan? Max. Ini kan itu yang tadi IS, ini normal rasio, ini total. Terus waktu itu kan Pak Teguh minta coba dibikin grafik, kata dia kan ada anomali, tapi udah dilanjut aja. Udah dapat data mentah gini, diuji konsistennya. Yang sebelum dikoreksi kan ini berarti angka ngambilnya yang ini kan, yang udah diisi yang kosongnya, ngambilnya yang max. Itu yang max dah. Ya ini kan Cinangka bulan 2024. Cinangka 2024. Nah, ini kan kosong kan. Jadi setahun tuh full kosong, makanya di forecast. Pokoknya hijau-hijau tuh yang dicari lah. Uji konsisten. Ini sebelum di ini grafiknya kayak gitu. Terus setelah uji konsistensi. Sebenarnya uji konsistensi itu cuma ngaliin data curah hujan sama faktor, gue lupa deh nama faktornya apa, gitu mah dikali sama ini nih kayak gap gitu tuh, M1 M1 itu slope apa tuh, entah kemiringan tak apa tuh, pokoknya M1 M2 dapatlah ketemu FC tuh M1 bagi M2. Nah ini yang dibuat ngaliin ini grup-grup ini nih, cuma yang dikali itu setengahnya aja. Misal Wah, polanya kayak ini. 2016 Kayak Horton kayak gitu. Horton gitu juga. FC tuh dari grafik ini sama ini dikurangin. Dia bentukannya sumbu X sama sumbu Y bukan? Bukan. Ini cuma ini grafik doang, tapi ininya mah dari apa ya, nggak tahu slope nih maksudnya apa nih. Iya, ada slope juga. Nah, yang dikaliin tuh faktor atasnya doang. Kayak dari 2016 sampai 2020. Gua nggak tahu alasannya apa. Belum nyari tahu. Terus sudah ketemu, nanti adalah direkap setelah koreksi. Setelah dikoreksi itu begini. Nah itu dihitung lah, kan ini kan per pos. Kita butuh namanya rata daerah. Pakai polygon Tyson. Dengan ini hasil dari ArcGIS nih, udah nih tuh. Kan ini aman lah, kita bareng soalnya pakai Kedung Ingas. Aman lah, ini udah rata daerah kan tuh rumusnya gitu. Terus dapatlah 16 sampai 2025 sekian. Baru ini diuji sebaran namanya nih, yang buat nentuin log normal apa di sini. Udah pasti rata-rata yang memenuhi itu log person 3. Habis itu ini nggak usah nih uji konsistensi nih, karena kita udah pakai double mass curve. RAPS nggak usah, korelasi nggak usah, Mann Whitney, Cox and Swart nggak usah, F dan T nggak usah, abnormal. Ini rekap uji nggak usah. Nah masuk ke frekuensi. Sebenarnya kalau kita udah tahu dari awal masuknya log person 3, nggak usah sampai satu-satu gumbel terus ada normal, log normal, bisa aja langsung ke log person. Ya udah, uji frekuensi kan gini, inilah rumusnya kan, gampang kan. Ini dijelasin juga tuh Mana? semua ini cara nyarinya. Aman lah ya, aman sih, kayaknya ada rumusnya. Cuma gitu stepnya aja. sih
Habis ketemu frekuensi baru diuji kecocokan Smirnov sama C-square. Ya inilah. Berarti bisa langsung skip nih ke Smirnovnya yang 0% 3. Oh, dia ternyata dua-duanya diterima dari 5% sampai 1% juga diterima. Diterima tuh rumusnya? Ini apa kritis di ini hitung tuh dibandingkan kan di bawah 41 nih. Oh, di bawah Ini syaratnya 0,07. Enggak, di bawah 41. Ini syaratnya nih. Ini nilainya? Kalau nilai ini kan cuma max dari PE kurang PT. Ini tabel ininya syaratnya. Ini gue cantumin ya. Nih. Derajat kepercayaan. Nah ini bukannya bukan ini tabelnya. Ketentuan 5% sama 1% nih? Dari sana ya? Ada rumusnya. Rumusnya tuh maksudnya ini rumus yang kita pakai tuh dia pakai faktor yang 5% kalau nggak salah. Jadi emang dari rumus tuh dia pakai faktor 5%. Jadi sebenarnya nggak usah 2, 5, 1%, cukup 5%. Mana ya? Ada di sini Mas kalau nggak salah nih. Apa di log normal ya? Itu nyari yang 5%. Di rumusnya tuh udah langsung suruh nyarinya yang 5 sama 1%. 5% malah. Oh, nah yang satu? Ada perasaan nih di teori ininya nih. Mau angkanya dari sini, cuma gue lupa. Seinget gue emang ada di narasinya tuh umumnya ditulis satu di rumus itu umumnya menggunakan 5%. Ini 5% sama 1%, angkanya dapat dari sini tuh 0,41 sama 0,49. Udah hasil dari hitung kita tuh 0,076 lebih kecil dari 0,41, makanya diterima. Ini buat nyari peluangnya si siapa ya? Ini kan di forecast nih CS. Ini tuh yang nyari 0 itu bukan sih? Bukan, ini buat ngitung apa ya? Banyak data, standar deviasi. Kayaknya ini deh. Oh iya benar. Di forecast R probabilitas kayaknya. Nilai K tuh rumus aja lah intinya. Kita tuh dapat CS kita tuh di 0,011. Nah, rentang datanya tuh adanya di 0,01 sama 0,02. Di forecast lah dapat 0,011 tuh rentangnya segini. Bentar. 0,11 di rentang 0. Enggak kan di data seluruh data ini kalau lo scroll ini kan banyak. Dia adanya di 0,01 sama 0,02, 0,011 yang kita nih dapat CS nih. Enggak ada di daftarnya, makanya harus kita forecast biar datanya ada. Baru nanti di forecast lagi buat ngitung ini. Forecast udah Ben coba? Hah? Forecast udah Ben? Forecast apa sih nyari gap gitu tuh? Oh, antara Apa sih bukan forecastnya bahasa Inggris ya? Di matematikanya apa sih namanya? Wah anjir. Nah, TB sering ngomong sih. forecast. Itu apa ya itu? Aduh. Nyari angka yang hilang itu bukan sih? Yang tengah-tengahnya semisal tengah-tengah. 1 sama 4, tengah-tengahnya 2, ini semisal gitu. Tapi Iya kok tuh, intinya mah memprediksi. Jadi prediksi data di antara rentang yang ada. bentar, tapi kok 0,11 bukannya 0,11 lebih tinggi daripada 0,1? Ya, makanya ada 0,02. Kan di antara 1 dan 2 di forecast lo dapat 0,011. Oh, Nah, ini rentang-rentang datanya makanya ini kan kalau lihat nih forecastnya antara dua data itu. Ini intinya kenapa nggak langsung di forecast di sini aja? Ini biar mudahin sih. Jadi kita forecast dulu data ininya. Baru nanti di forecast lagi buat ini rentang ini nih. Jadi kalau kejadian ini probabilitas dapatnya berapa? Wis. Udah ini normal nggak usah. Ini. Habis itu diuji C-square. C-square-nya yang log persen 3. Nih. Ini nih waktu itu gue ditanya Pak Teguh tuh kenapa bukan kenapa ya?
intinya kok ngebagi kelasnya 4 katanya. Ini hati-hati nih sidang juga di ini kan. Tuh, kita kan ngebagi kelasnya 4 nih, 1 2 3 4. Karena Gue juga nggak tahu. Gue ngeliat lihat YouTube aja, YouTube 4. 4. Nah, mungkin kita harus cari kelasannya. Ini banyak kelas nih dibagi 4 kan. Oh, kayaknya tahu gue kenapa 4. Ini dari rumus banyak kelas. Banyak kelas tuh 1 ditambah 3,22, ini faktor nih, dikali log daripada banyak data kita kan 10. Dapatlah 4,22, terus di rundown di Iya. apa buletin Buletin jadi 4. 4 kelas. Terus di ini faktor 100% dikali itu dikali 100. M nih, nah ini M juga nih, M tuh dirumus nih ya. Ini apabila rata dan timbangan baku harus mengestimasi dari sampel, maka berarti nilai M sama dengan 2. Harus mengestimasi. Itulah intinya. Oke, probabilitasnya 75, 50, 25. Ini TR-nya perhitungan 1 dibagi probabilitas dikali 100. K-nya dari tabel yang di forecast ini yang tadi, baru perhitungan rumus udah. Itu kan cuma di login doang. Log. Terus ini apa ya, ini OJ tuh ngitung. Oh iya ya, jadi kan batas kelas kita 4 dibagi tuh. Kenapa bisa ini? Oh dari ini deng. Jadi batas 3 kelasnya kan 86,5. Jadi dari hasil ini, dari Air Max nih, dari curah hujan dari 0 sampai 80,65 mm tuh ada berapa? Ada 3 dari rentang data ini. Dari 66,5 sampai 99,5 kan ini kan 99 batas, 3 batas ini. Ada berapa nih di rentang ini? Ada 2. Ada 2 mana? 2. Cari aja yang 86,5 sampai 99,5, ada 2 di sini. 80,65. Nah, cari aja lah. Maksudnya nyarinya? Nyari ada berapa data yang rentangnya dari 86,5 sampai 99,5 dari Air Max ini. Oh, Ada 2 di situnya. Ini gue udah otomatis pakai conif. Udah ngitung. Udah, ini batas-batasnya tuh dari sini, kenapa bisa ini sampai ini. Udah terakhirnya kan 102,56 sampai tak terhingga. Wes, nanti dapat dapat 0,4 X hitungnya. Karena itu 0,4 di bawah dari ini, 2 ini, maka diterima. X2 kritis 5% dan 6%. Ini. Udah jadi kepercayaan. Untuk DK kita kan satu tuh dari perhitungan menurut saya. Dari perhitungan batas banyak kelas dikurang 1 1. faktor dikurang M. Terus ada yang 5%, satu yang 5%, 3841 ya udah. Udah ketemu C-square, direkap. Ini PMP ini hujan paling ekstrim nih, nggak usah berarti. Nah ini harus ini rekapnya. Ternyata dari uji yang pertama tuh uji apa? Uji frekuensi, uji yang nentuin itu tuh. Harus tahu tuh nama-namanya tuh. Uji sebaran kita dapat log persen, ya udah langsung kunci di log persen. Dan ya benar diterima. Terus yang kayak yang Smirnov sama C-square nggak dipakai? Ya ini buat faktor, sebenarnya buat nguji sih, dan ini datanya tuh konsisten nggak gitu tuh, datanya cocok nggak. Tapi yang dipakai yang log persen 3 sama mas, jadi Smirnov sama C-square tuh dia ngitung log persen. Iya. Fungsi dihitung pakai C-square sama Smirnov tuh buat uji kecocokan, namanya kan Gartner's of fit tuh. Jadi ya kan, iya pokoknya tetap karena dari awal
uji sebarannya udah cocok di lock person, Ya. Smirnoff sama Smirnoff sama cheese square-nya locknya di lock person juga, nguncinya di lock person. Dia cuma nguji konsisten enggak gitu tuh, diterima apa enggak.